Yes, dan selamat datang di channel Silvano Darana. Buat kalian baru aja mampir, jangan lupa buat subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, kali ini kita melenceng sedikit ya. Kita mau bahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih ya, di kalangan YouTuber mungkin maupun di kalangan komunitas YouTube ya. Itu tentang pajak AdSense yang baru-baru ini diterapin ke YouTuber-YouTuber ya. Di video ini gua nanti akan kasih tutorial gimana cara isi formulir pajaknya yang bisa dapat keringanan pajak yang maksimal gitu ya. Karena kalau kita nggak isi formulir pajak ini, kita nggak laporan pajak ini, itu kita malah kena pajak yang lebih besar gitu ya, bisa sampai 30%-an gitu. Nah kalau kita isi ini, kita bisa dapat mungkin ya cuma 10% atau bahkan bisa 0% gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastiin kalian udah punya NPWP ya, dan juga siapin KTP kalian karena kita butuh beberapa informasi data yang ada di KTP dan juga di NPWP. Buat kalian yang belum punya NPWP mungkin bisa disiapin dulu, jadi kalian bisa like dulu atau subscribe dulu ya kan, atau disimpan dulu videonya di watch later. Nanti kalau misalnya NPWP udah jadi, kalian bisa buka lagi video ini gitu ya. Jadi sekali lagi kalian harus siapin KTP dan juga NPWP ya untuk ngisi formulir ini, karena itu penting supaya kita bisa dapat keringanan pajak yang maksimal. Sebelum ke videonya, gue mau ingetin kalian ada Klik Studio ID. Kalau misalnya kalian mau cari overlay streaming yang keren-keren, di sini tempatnya. Kalian bisa cari aja di Sociabuzz atau bisa klik link di deskripsi. Jadi kalian udah tinggal cari aja overlay mana yang kalian suka, dan kalian juga bisa bayar pakai GoPay, Dana, link aja atau transfer antar bank. So, tempat jualan streaming overlay paling oke, coba di Klik Studio. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke, sebelum kita isi formulir, jadi gue mau kasih tahu dulu, mungkin ini juga ada di email kalian. Kalian cari aja ya, di emailnya itu dia dari The YouTube Team. Nah, judulnya itu ada kata-kata pentingnya nih di dalam kurungin. Perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang ya. Jadi ini isinya kalau misalnya kalian baca, dan mungkin kita akan baca bareng-bareng ya kan, biar kita sama-sama ngerti kenapa sih kita mesti isi formulir pajak ini ya. Padahal jauh banget di Amerika Serikat, Pak. Ngimpi aja dulu lah kita bisa tinggal di sana ya kan. Oke, sekarang kita baca isi suratnya. Jadi kata dia, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini ya, jadi paling cepat Juni. Nah, selama beberapa minggu ke depan kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Nah, ini yang paling penting nih, jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 21 Mei, which is bulan ini doang ya, Google dapat mewajibkan memotong hingga 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Maksudnya dari penonton kita yang manapun ya, mau penonton kita tuh dari orang Indonesia atau dari Malaysia, dari Jepang, termasuk yang dari Amerika Serikat juga kalau misalnya ada nonton kita. Nah itu kan perhitungan AdSense-nya kan beda-beda. Nah itu dipotong 24% gitu ya. Itu gede banget Pak, 24% Pak ya kan. Jadi apa yang harus saya lakukan ya tentunya mengisi tadi ya. Nah terus ini yang penting nih, mengapa peraturan ini diberlakukan ya kan. Jadi berdasarkan chapter 3 dari US International Revenue Code, Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator di luar Amerika Serikat yang melakukan monetisasi, dan dalam keadaan tertentu memungut pajak jika kreator tersebut memperoleh penghasilan dari penonton di Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita nggak ada penonton dari Amerika Serikat, mungkin kita bisa nggak kena pajak gitu ya, kita bisa bebas pajak. Nah, yang paragraf kedua, untuk kreator di luar Amerika Serikat, kami akan mengubah persyaratan layanan dalam waktu dekat. Dalam versi baru tersebut, penghasilan Anda dari YouTube akan dianggap sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat. Hal ini dapat mempengaruhi perhitungan pajak atas penghasilan Anda dan sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Amerika Serikat, Google yang akan memungut pajak tersebut. Jadi bukan pemerintah AS-nya ya, Google-nya yang akan memungut pajak kita gitu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan saya? Otomatis penghasilan kita akan terpotong ya, terkena pajak. Nah, jadi diberlakukannya kemana aja sih? Jadi ada dari AdSense ya kan, pendapatan yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat melalui tampilan iklan, premium, super chat, super stickers, dan langganan channel. Nah,
Jika Anda tidak mengirimkan informasi pajak Anda, ini yang tadi ya, tarif pajak Anda dapat ditetapkan ke tarif potongan pajak lebih tinggi untuk perorangan, 24% dari total penghasilan AdSense yang diperoleh. Nah, jadi itu isi suratnya, kira-kira dia apa sih, ngasih warning gitu ya, ngasih kita imbauan untuk ngisi formulir pajaknya gitu ya. Oke, udah. Sekarang kita udah tahu, sama-sama tahu. Jadi kita langsung aja masuk ke Google AdSense-nya. Sini masuk ke Google AdSense kalian ya. Jadi kalau misalnya ini gue udah pernah isi ya, dan kalau misalnya kalian belum ketemu halaman ini, jadi kalian pasti ada nih kuning-kuning di atas nih, kalian langsung aja ke kelola info pajak ya, langsung aja ke kelola info pajak. Dan karena gue udah pernah isi, jadi gue akan kirim formulir baru biar kita bisa sama-sama isi, dan gue menyarankan untuk kalian isinya itu lewat laptop ya, atau PC desktop, jangan lewat HP lah, karena takutnya ada yang terlewat dan gak kebaca gitu kan, karena kecil-kecil ya. Kalau lewat browser di laptop atau PC kan kita gampang ya kan, gede-gede. Jadi ya mudah-mudahan gak ada yang kelewat gitu ya. Oke, sekarang gue kirim formulir baru ya kan. Gue mulai formulir baru aja. Oke, di sini kita diminta untuk masuk dulu ya. Oke, kalau udah masuk kita akan ketemu di pertanyaan pertama. Jadi ini info pajak Amerika Serikat ya kan. Untuk menemukan formulir pajak benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Jadi langsung aja, apa jenis akun Silvano? Ini kita pilih yang perorangan ya. Jadi ini gue kasih taunya untuk yang akun perorangan, bukan buat yang non individu atau entitas. Jadi entitas itu akun bisnis yang terpisah dari pemiliknya untuk tujuan pajak gitu ya. Gue juga nggak paham, mungkin kalian bisa konsul ke yang lebih expert. Jadi kita langsung aja ke yang perorangan, klik berikutnya. Langsung, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Yang jelas bukan dong ya kan. Langsung aja kita ke berikutnya. Jadi kita akan ke formulir pajak W8 ya. Dan itu dibagi lagi, jadi ada W8 BEN. Ini sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Atau ada yang W8 ECI. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis ya. Kita kan karena perorangan dan kita nanti mau klaim manfaat perjanjian pajak, jadi kita yang W8 BEN ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke formulir pajak W8 BEN ya. Jadi di sini langsung aja, ini ada nama individu, pastiin nama kalian benar ya. Ini nama DBA ini bisa dikosongkan aja. Terus langsung aja ke negara pengguna, kita klik, kita cari Indonesia kita tercinta. Oke, Indonesia. Nah sekarang nomor identifikasi wajib pajak ini ada, kalau mereka sih bilang ini TIN ya, atau TIN ya. Ini sama aja, kita bisa pakai nomor NPWP ya. Makanya tadi gue bilang siapkan nomor NPWP ya. Jadi karena nomor NPWP ini menurut gue personal, jadi ini akan gue tutupin ya. Oke, ini udah gue isi. Jadi pastiin kalian isinya tuh sama persis ya. Jadi kalau ada titik ya kasih titiknya, kalau ada strip kasih stripnya gitu ya. Oke, pasti ini udah bener. Dan ini untuk yang ITIN atau SSNAS ini bisa kalian skip aja, langsung aja klik berikutnya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini ada alamat ya. Jadi kalau kalian masih pakai PO Box ini nggak usah di checklist ya, biarin aja. Jadi langsung aja kita ke bawah. Ini warga negara Indonesia, baris alamat. Ini kita isi alamat kita satu aja sih, cukup sih menurut gua. Oke, kalau udah kita turunin aja. Kalau gua baris alamat 2 ini gua kosongin ya, karena nggak perlu lah menurut gua ya. Oke, kita kosongin. Sekarang kita isi kota. Nah, kita isi provinsi. Lampung. Oke. Nah, kode pos pastiin kalian bener ya. Kalau misalnya nggak tahu bisa browsing aja, udah banyak di Google. Oke, terus kita centang aja nih alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, dan kita klik berikutnya. Oke, untuk perjanjian pajak nih yang ketiga ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan untuk pemungutan pajak? Nah, ini kita pilih yang ya. Ini kuncinya ya di sini ya. Kita pilih yang ya, dan ini kita checklist ya kan. Nah, terus negara ini kita cari Indonesia lagi ya. Oke, nah ini terus kita turunin lagi. Nah, ini dia. Tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Jadi
kita itu tiap negara punya perjanjian dengan AS ya masing-masing ya. Gue nggak expert, sekali lagi gue nggak paham tentang pajak di Indonesia, apalagi perjanjian dengan AS. Jadi kalau misalnya kalian punya teman, punya saudara ya itu ditanya ya, nanti kasih tahu ke gue di kolom komentar gitu ya. Nah ini kita ada 3 pilihan ya, ada AdSense, ada film dan TV, YouTube dan Google Play, ada hak cipta lainnya YouTube dan Google Play. Jadi sesuai dengan kalimat terakhirnya, Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa yang mendatang yang mungkin Anda rencanakan. Jadi walaupun sekarang kita nggak pakai ini, tapi kita tetap aja klaim dari sekarang gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai layanan ini, kita udah nggak perlu klaim-klaim lagi gitu ya. Jadi dari atas saja kita ke layanan AdSense yang ini adalah utama kita ya kan. Nah terus pasal dan ayat ini ada cuma satu dan kita klik aja. Tarif pemotongan pajak kita pilih yang 0% atau pengurangan tarif gitu ya. Nah, alasan Silvano memenuhi persyaratan pasal perjanjian ini bisa dibaca sendiri ya. Intinya kita nggak tinggal di AS, nggak punya bentuk usaha di AS ya kan, kita nggak punya royalti dari AS. Pokoknya intinya kayak gitulah, kita bukan orang sana intinya gitu ya. Nah, ini kita klik aja. Terus sama untuk film dan TV juga, pasalnya kita pilih, tarifnya kita pilih 10%. Nah ini dia tersedia 10% nih, berarti di perjanjian yang tadi dibilang itu antara Indonesia dan AS untuk film dan TV itu pajaknya 10% ya gitu ya. Ini sama, jadi ini kita checklist. Terus hak cipta lainnya juga ini kita pilih ayatnya, tarif pemotongannya 10%, dan ini kita checklist. Kalau udah langsung aja kita ke berikutnya. Oke, nah ini untuk pratinjau ya, pratinjau dokumen. Jadi kita nanti akan dapat beberapa dokumen yang bisa di-download dan bisa kalian simpan juga sebagai bukti kalau misalnya sewaktu-waktu ada pihak yang nanyain tentang ini ya, pajak AdSense mungkin ya, atau pajak YouTube gitu ya. Nah ini kalau misalnya kalian mau baca lagi, jadi pastiin ini kalian benar. Dan kalau misalnya kalian mau baca dulu satu-satu ini, yang kayaknya ini kalau nggak salah di bahasa Inggris, jadi kalian bisa pahamin dulu kalau memang kalian mau baca-baca ya. Kalau misalnya kalian udah paham dan isinya udah benar, kalian bisa langsung aja checklist di sini. Kalau udah langsung ke berikutnya. Nah ini untuk sertifikasi ya, jadi kita mematenkan gitu ya, bahwa ini semuanya benar gitu ya, nggak ada yang dibuat-buat dan segala macamnya lah intinya gitu ya. Langsung aja kita tanda tangan, nama lengkap resmi, isi nama kita. Oke, kalau udah, ini langsung aja. Kalau memang kalian langsung yang tanda tangan ya ini kita iyain. Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan gitu ya. Langsung aja kita berikutnya. Dan aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Jadi, pernahkah kita melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google di AS? Ya kita nggak pernah, Pak. Ya kan, saya menyatakan layanan ini tidak ada di AS ya, sepenuhnya di luar AS ya. Jadi kita menjalankan semua ini di luar Amerika Serikat ya, iyalah Pak. Kita ada di Indonesia tercinta gitu loh ya kan. Nah ini pernyataan tertulis. Nah ini untuk yang atas nih memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru ya kan, atau yang udah ada yang belum menerima pembayaran. Nah karena gue belum menerima pembayaran dan ini gue termasuk baru, jadi gue pilih yang atas. Kalau kalian mau kirim informasi pajaknya untuk yang sebelumnya yang udah menerima pembayaran, kalian pilih yang bawah. Dan menurut gue ini nggak ngaruh sih, sama aja harusnya ya. Kalau udah langsung aja kita kirim. Yes, dan itu dia. Jadi formulir pajak kita sudah lengkap ya, dan ini sudah ada status disetujui nih di sini nih. Mudah-mudahan kalian gitu ya, langsung disetujui dan nggak perlu ada peninjauan dan lain-lain, karena ada yang statusnya kalau nggak salah ada yang ditolak, ada yang sedang ditinjau gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian juga yang perorangan tuh langsung disetujui gitu ya. Jadi ini yang tadi, jadi pajak film dan TV kita itu 10%, hak cipta lainnya itu 10%, dan pajak layanan di mana AdSense di sini di dalamnya itu 0% gitu ya. Dan ini sudah diklaim semua. Jadi nggak usah khawatir lagi kita kena yang 24% karena kita sudah isi formulir pajaknya gitu ya. Yes, jadi gimana channel kalian kena berapa persen pajaknya? Kalau misalnya masih 10% gitu ya, itu masih normal sih ya. Pajak 10% gitu kan. Daripada kalau kita nggak isi itu kita bisa kena sampai 24%. Bahkan kalau kita nggak klaim klaim perjanjian pajak antara Amerika Serikat dengan negara kita, itu ya bisa sampai 30% gitu. Karena gue kemarin-kemarin tuh sempet salah pilih gitu ya. Gue sempet yang tidak klaim perjanjian pajak, dan setelah selesai semua isi itu keluarnya di 30% pajaknya. Dan itu gede banget Pak. Buat YouTuber kecil pemula kayak kita tuh ya itu gede banget pajaknya gitu ya. Jadi
Jadi ya kalau memang ngasih 10% ya itu masih dalam batas wajar ya dalam menurut gua ya. Nah kalau misalnya kalian punya saudara, punya kakak, atau punya keluarga yang ahli mungkin di bidang pajak, hukum mungkin ya, pajak, ya kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa konsultasi apakah ini sesuai dengan peraturannya, apakah kita bisa klaim lebih rendah lagi gitu kan pajaknya ya. Mungkin kalian bisa konsultasin itu ke ahlinya gitu ya. Nah, gue di sini cuman membantu kira-kira kayak gini prosedurnya yang benar ya untuk kita YouTuber perorangan. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Silahkan share ke teman-teman kalian kalau memang ada yang butuh video ini, dan kita ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Peace out.